A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina rabbana innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah dan semoga Allah muliakan kita semua. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada idola kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan insyaallah kepada kita semua sebagai pengikut ajarannya. Amin. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada episode kali ini sedikit saya akan menjelaskan antara perbedaan haji dan umrah. Seperti yang telah dijelaskan pada episode-episode sebelumnya, haji atau al-hajju al-qasdu artinya itu mengunjungi atau menuju ke Baitullah. Sementara umrah al-umrata atau ziarah menziarahi Ka'bah. Di sini jelas artinya saja sudah berbeda. Artinya haji dan umroh merupakan dua jenis ibadah yang berbeda pula. Kemudian hukumnya juga berbeda. Hukum menunaikan ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu. Dalilnya jelas dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan hanya karena Allah ibadah haji itu diwajibkan bagi yang mampu. Sedangkan umroh menurut sebagian para ulama hukumnya sunnah. Dalilnya merujuk kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Nabi pernah ditanya mengenai umroh, "Ya Rasulullah, apakah umroh itu wajib?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak. Dan ketika engkau mengerjakan umrah maka itu lebih baik bagimu." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu apalagi yang membedakan haji dan umrah itu? Wukuf di Padang Arafah. Ini adalah merupakan inti daripada ibadah haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-haji Arafah. Haji itu adalah Arafah. Dan ibadah umroh tidak bisa menggantikan ibadah haji. Kenapa? Tidak ada wukuf di dalam pelaksanaan ibadah umroh. Kemudian apalagi yang membedakan haji dan umroh itu? Jumrah atau melontar jumrah. Di dalam ibadah haji, di dalam pelaksanaan melontar jumrah itu ada 3 yang harus kita lakukan, yakni Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Jumratul Aqabah. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pelaksanaan ibadah haji dan umroh sangat berbeda. Ibadah haji hanya dilakukan pada bulan haji atau pada bulan Zulhijjah saja sekali dalam setahun. Sedangkan umroh atau ibadah umroh, ibadah yang tidak terkait waktunya, dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun. Ibadah haji adalah ibadah yang memerlukan harta dan fisik. Ibadah haji dan umroh ya. Ibadah haji dan umroh itu adalah ibadah yang memerlukan harta dan fisik. Harus istita'ah. Artinya itu berusaha, ikhtiar, ta'ah, taat kepada Allah. Artinya harus mampu secara baik materi, harta maupun fisik, kekuatan kita. Mustahil
kita akan melaksanakan atau dapat melaksanakan ibadah haji dan umroh kalau tidak istitoah, kalau tidak mampu. Karena ibadah itu sebetulnya ada 3. Ada ibadah fisik saja ya, ada ibadah harta saja, ada ibadah fisik dan harta. Mana yang termasuk ibadah fisik saja? Contohnya sholat, puasa, itu termasuk ibadah fisik. Kemudian apa ibadah harta itu? Ibadah harta itu seperti zakat, infak, sedekah, atau yang sering kita sebut dengan singkatan JIS. Ya. Sedangkan kalau ibadah haji dan umroh itu adalah menggabungkan kedua-duanya, yaitu ibadah fisik dan harta. Mustahil kita akan pergi haji dan umroh kalau tidak punya harta untuk berangkat. Mustahil kita bisa melaksanakan tawaf, bisa melaksanakan ibadah sa'i, bisa melaksanakan wukuf di padang Arafah ataupun melontar jumrah ketika di Mina nanti kalau tidak punya kekuatan fisik. Makanya ibadah haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'i illal jannah. Tinggi tingkatnya bagi haji yang mabrur itu. Kemudian di sini saya akan menyampaikan beberapa keutamaan ibadah umroh. Apa keutamaan ibadah umroh itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-umratu ilal umrah. Umroh dapat menghapus dosa di antara 2 umroh. Misalnya kita melaksanakan ibadah umroh tahun ini, kemudian insya Allah tahun depan atau tahun yang akan datang kita melaksanakan ibadah umroh, maka insya Allah antara umroh yang satu dengan umroh yang kedua dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi keutamaan ibadah umroh dan haji itu? Umroh dan haji dapat menghilangkan kemiskinan. Itu menurut keterangan yang ada di dalam al-hadis al-punit ini ya. Seperti doanya di dalam ketika kita tawaf pada putaran keempat, yakni Allahumma qanna'ni bima razaqtani wa barikli fima a'taitani wa akhluf alayya kulli ghaibatin liminka bi khair. Ya, artinya ya Allah, puaskanlah aku dengan anugerah yang telah Engkau berikan dan berkatilah atas semua yang Engkau anugerahkan kepadaku. Qanna'ni bima razaqtani wa barik li fima a'taitani wa akhluf alayya kulli ghaibatin minka bi khair. Ya, maka gantilah apa-apa yang gaib dari pandanganku dengan kebaikanmu. Kemudian apalagi yang keutamaan ibadah umrah dan haji itu? Insyaallah akan menghapus segala dosa kita yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sekelumit tentang perbedaan ibadah haji dan umrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada kita untuk dapat melaksanakan ibadah haji dan umrah ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.